Pelarian pemimpin Suriah Bashar al-Assad ke Rusia secara praktis mengakhiri sejarah kekuasaan panjang dinastinya. Tetapi bagaimana sebenarnya situasi jam-jam terakhir sang penguasa tersebut? Bashar al-Assad hampir tidak menceritakan rencananya untuk melarikan diri dari Suriah saat kekuasaannya runtuh. Sebaliknya, para pembantu, pejabat, dan bahkan kerabatnya ditipu atau dibiarkan tidak tahu apa-apa. Sebuah laporan Reuters berusaha mengungkap situasi di jam-jam terakhir Assad di Suriah. Lebih dari selusin orang yang mengetahui kejadian tersebut diwawancara oleh Reuters. Sebagian besar sumber meliputi para pembantu di lingkaran dalam mantan presiden, diplomat regional, sumber keamanan, serta pejabat senior Iran. Mereka meminta agar identitas dirahasiakan agar dapat membahas masalah sensitif secara bebas. Dikatakan beberapa jam sebelum melarikan diri ke Moskow, Assad masih melakukan pertemuan dengan sekitar 30 kepala tentara dan keamanan. Dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan pada hari Sabtu tersebut, dia meyakinkan dukungan militer Rusia sedang dalam perjalanan. Assad juga mendesak pasukan darat untuk bertahan. Hal itu diungkapkan oleh seorang komandan yang hadir. Masih pada hari Sabtu itu, Assad setelah selesai bekerja mengatakan kepada manajer kantor bahwa dia akan pulang, tetapi sebaliknya menuju ke bandara. Hal itu diungkapkan oleh seorang ajudan di lingkaran dalamnya. Ajudan itu menambahkan Assad juga menelpon penasihat medianya Butaina Saban. Dia diminta datang ke rumah Assad untuk menuliskan pidato, tetapi saat Saban tiba, dia mendapati tidak ada seorang pun di rumah Assad. Nadim Hauri, Direktur Eksekutif Lembaga Pemikir Regional Arab Reform Initiative, menyebut Assad bahkan tidak melakukan perlawanan terakhir. Dia bahkan tidak mengerahkan pasukannya sendiri, dan dia membiarkan para pendukungnya menghadapi nasib mereka sendiri. Assad bahkan tidak memberitahu adiknya Maher tentang rencananya untuk keluar. Maher adalah komandan divisi lapis baja keempat Angkatan Darat Suriah. Maher kemudian menerbangkan helikopter ke Irak dan kemudian ke Rusia. Sepupu Assad dari pihak ibu, Ehab dan Eyad Makalov, juga tertinggal saat Damaskus jatuh ke tangan pemberontak. Pasangan itu mencoba melarikan diri dengan mobil ke Lebanon, tetapi mereka disergap di tengah jalan oleh pasukan anti-Assad. Ehab meninggal sementara Eyad terluka. Tidak ada konfirmasi resmi mengenai kematian tersebut, dan Reuters tidak dapat memverifikasi insiden tersebut secara independen. Assad sendiri melarikan diri dari Damaskus dengan pesawat pada hari Minggu 8 Desember. Dia terbang di bawah radar dengan transponder pesawat dimatikan. Assad terbang ke pangkalan udara Hmeimim, Rusia di kota pesisir Suriah Latakia, dan dari sana kemudian terbang ke Moskow. Keluarga dekat Assad, istri Asma dan ketiga anak mereka sudah menunggunya di ibu kota Rusia. Video rumah Assad yang diambil oleh pasukan oposisi dan warga menunjukkan bahwa dia keluar dengan tergesa-gesa. Ini terlihat dengan masih adanya makanan matang tertinggal di kompor dan beberapa barang pribadi tertinggal. Tidak akan ada penyelamatan militer dari Rusia telah membalikan keadaan perang saudara yang menguntungkan Assad atau dari sekutu setia lainnya Iran. Hal ini sebenarnya telah dijelaskan kepada pemimpin Suriah pada hari-hari menjelang kepergiannya ketika dia mencari bantuan dari berbagai pihak dalam upaya putus asa untuk mempertahankan kekuasaan dan mengamankan keselamatannya. Assad mengunjungi Moskow pada 28 November, sehari setelah pasukan oposisi Suriah menyerang provinsi utara Aleppo dan menyerbu seluruh negeri. Tetapi permohonannya untuk intervensi militer tidak didengar oleh Kremlin yang tidak bersedia campur tangan. Assad disebut tidak menyampaikan realitas situasi kepada para pembantunya di dalam negeri. Dia memberitahu komandan dan rekannya setelah perjalanannya ke Moskow bahwa dukungan militer akan datang. Dia berbohong kepada mereka karena sebenarnya pesan yang diterimanya dari Moskow bersifat negatif.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan pada hari Rabu mengatakan Rusia telah menghabiskan banyak upaya dalam membantu menstabilkan Suriah di masa lalu, tetapi prioritasnya sekarang adalah konflik di Ukraina. 4 hari setelah perjalanan itu, pada tanggal 2 Desember, Menteri Luar Negeri Iran Arad Arahi bertemu dengan Assad di Damaskus. Saat itu, pasukan Hayat Tahrir Al-Sham atau HTS telah menguasai kota terbesar kedua di Suriah, Aleppo, dan terus bergerak ke selatan saat pasukan pemerintah runtuh. Seorang diplomat senior Iran mengatakan Assad tampak tertekan selama pertemuan tersebut. Dia mengakui bahwa pasukannya terlalu lemah untuk melakukan perlawanan yang efektif. Assad tidak pernah meminta Teheran untuk mengerahkan pasukan di Suriah. Pejabat Iran menyebut Assad memahami Israel dapat menggunakan intervensi semacam itu sebagai alasan untuk menargetkan pasukan Iran di Suriah atau bahkan Iran sendiri. Setelah kehabisan pilihan, Assad akhirnya menerima kejatuhannya yang tidak terelakkan dan memutuskan untuk meninggalkan negara itu, mengakhiri kekuasaan dinasti keluarganya yang dimulai sejak tahun 1971. 3 anggota lingkaran dalam Assad mengatakan bahwa dia awalnya ingin mencari perlindungan di Uni Emirat Arab, tetapi permintaan itu ditolak mentah-mentah. Uni Emirat Arab takut pada reaksi keras internasional karena menyembunyikan tokoh yang dikenai sanksi Amerika dan Eropa karena diduga menggunakan senjata kimia kepada rakyatnya sendiri, sesuatu yang dibantah Assad dan dikatakan sebagai tuduhan rekayasa. Meski tidak mau campur tangan secara militer, Moskow tidak siap meninggalkan Assad. Hal itu disampaikan sumber diplomatik Rusia yang berbicara dengan syarat anonim. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menghadiri forum Doha di Qatar pada hari Sabtu dan Minggu. Dia mempelopori upaya diplomatik untuk menjamin keselamatan Assad. Upaya ini melibatkan Turki dan Qatar untuk memanfaatkan koneksi mereka dengan HTS guna mengamankan keluarga Assad ke Rusia. Salah satu sumber keamanan barat mengatakan Lavrov melakukan apapun yang dia bisa lakukan untuk menjamin kepergian Assad dengan selamat. 3 sumber menyebut Qatar dan Turki membuat pengaturan dengan HTS untuk memfasilitasi keluarnya Assad, meskipun kedua negara secara resmi mengklaim tidak memiliki kontak dengan kelompok tersebut. Moskow juga berkoordinasi dengan negara-negara tetangga untuk memastikan pesawat Rusia yang meninggalkan wilayah udara Suriah dengan Assad di dalamnya tidak dicegat atau menjadi sasaran. Kementerian Luar Negeri Qatar tidak segera menanggapi pertanyaan tentang pelarian Assad. Sementara seorang pejabat pemerintah Turki mengatakan tidak ada permintaan Rusia untuk menggunakan wilayah udara Turki untuk penerbangan Assad, meskipun tidak membahas apakah Ankara bekerja sama dengan HTS untuk memfasilitasi pelarian tersebut. Perdana Menteri terakhir Assad, Muhammad Jalali, mengatakan dia berbicara dengan presidennya saat itu melalui telepon pada Sabtu pukul 10.30 malam. Dalam panggilan terakhirnya, dia mengatakan kepada Assad betapa sulitnya situasi saat itu dan ada pergerakan besar-besaran masyarakat dari Homs ke Latakia. Ada kepanikan dan kengerian di jalan-jalan. Tetapi Assad hanya menjawab, besok kita lihat saja. Itulah hal terakhir yang dikatakan Assad kepada Perdana Menterinya. Jalali mengatakan dia mencoba menelpon Assad lagi saat fajar menyingsing pada hari Minggu, tetapi tidak ada jawaban. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.